قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu luar biasa, banyaknya, indahnya yang Allah hadiahkan kepada kita bersama, yang tentunya akan membuat kita semakin bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mengetahui ikhwatul Islam, ketika kita menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada syukur yang dilakukan oleh seorang hamba. Namun rasa syukur tersebut manfaatnya akan kembali kepada dirinya. Agar kita tahu, ternyata syukur itu kembali kepada orang yang bersyukur, bukan kepada Allah, bukan pula kepada Nabi, bukan pula kepada agama, tetapi kepada dirinya sendiri. Makanya ada suatu ayat yang semua kita hafal akan ayat tersebut. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat ini merupakan ayat yang masyhur bagi kita bersama. Tapi tahukah kita apa ayat lanjutan daripada ayat ini? Apa sambungannya? Dan ini merupakan poin penting yang harus kita ketahui bersama. Yang menjadi masalah bukan ayat ini tapi ayat berikutnya. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an. Dan Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan melalui lisan Nabi Musa alaihi salam, kalau seandainya semua manusia yang ada di dunia tidak ada satupun yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan rugi sedikit pun Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun. Artinya kerugian tersebut kembali kepada hamba tersebut, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di dalam kata-kata syair yang sangat indah yang disebutkan oleh kalimat-kalimat yang indah yang disebutkan oleh para pujangga yang ahli di dalam merangkai kata-kata, an-ni'amu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Sesungguhnya nikmat itu apabila disyukuri maka dia tetap akan berada pada orang yang bersyukur. Namun apabila dikufuri maka dia akan lari dari dirinya. Sehingga di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita bersama, Allahumma inna na'udzubika, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepadamu, min tahawuli afiyatik, min zawali ni'matik, wa tahawuli afiyatik, wa fujaati ni'matik, wa jami'i sakhatik. Ya Allah, kami bermohon kepadamu agar nikmat-nikmat yang ada pada diri kami tidak hilang, agar kesehatan yang kau berikan kepada kami tidak dicabut, agar engkau tidak murka kepada kami, dan agar kami tidak melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan kemudaratan dan murkamu. Ini merupakan doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Salah satunya adalah berdoa agar nikmat itu tidak hilang dari seorang hamba. Dan di antara salah satu caranya adalah dengan beribadah dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan, uswah dan qudwah bagi kita bersama. Seorang nabi yang wajib bagi kita untuk mencintainya sebagaimana Nabi mencintai umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwatul Islam, pernah menyebutkan sebuah kalimat yang sangat indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Sesungguhnya setiap nabi mereka memiliki doa yang diijabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Maka semua para nabi mereka sudah mengambil jatah doa tersebut di dunia. Wa inni
wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Satu-satunya Nabi yang tidak mengambil jatah doa tersebut adalah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini bonus dari Allah kepada semua para Nabi dan para Rasul. Allah berikan kepada mereka, kalau mereka berdoa kepada Allah pasti diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan doa ini khusus untuk mereka, karena ada doa para Nabi untuk umatnya, untuk orang lain, untuk kemaslahatan mereka, itu lain ceritanya. Tapi hadiah doa ini untuk pribadi sifatnya. Namun apakah diambil jatahnya oleh Nabi SAW? Diambil oleh Nabi. Tapi untuk siapa diambil oleh Nabi? Coba kita perhatikan sambungan daripada hadisnya. Wa inni ikhtaba'tu da'wati. Dan doa yang tadi dijanjikan oleh Allah untuk dikabulkan, aku simpan, aku undur, aku tabung. Untuk siapa? Syafa'atan li ummati. Agar nanti doa ini berubah menjadi syafaat. Dan syafaat ini untuk siapa? Li ummati, untuk semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harus tahu semua umat Nabi, semuanya tanpa terkecuali, maka mereka akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liman mata wa lam yusyrik billahi syai'a. Satu saja syaratnya, bagi mereka yang meninggal dan mereka tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara hadiah terindah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah kepada nabinya, dan Nabi memperuntukkan bagi hamba, bagi umatnya, yaitu bagi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana salah satu penyebab syafaat Nabi ada dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya itu adalah kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi tidak menjadikan untuk dirinya, tapi Nabi menjadikan untuk umatnya, dan itulah syafaat yang akan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama. Artinya apa, ikhwatul Islam? Itu merupakan di antara tanda kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya, karena memang kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah bagi kita bisa membalasnya. Namun bukan berarti kita tidak ingin membalasnya. Kita ingin melakukan yang terbaik, terutama hak dan kewajiban Nabi, terutama hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita tunaikan. Di antara salah satu hak Nabi yang wajib kita tunaikan adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya ikhwatul Islam, kalau ada perintah di dalam Al-Quran, ini kalau seandainya kita melihat ada perintah dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, lakukan ini, lakukan itu. Tapi lain ceritanya dikala Allah perintahkan kita mengucapkan salam dan salawat. Allah tidak langsung memulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Biasanya kalimat ya ayyuhalladzina amanu ada di pangkal ayat, tapi ini berbeza. Allah menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berbeza dengan ayat-ayat yang lainnya. Biasanya apabila ada perintah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, lakukan ini, kutiba 'alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu. Banyak ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Tapi berkaitan dengan salam dan selawat kepada Nabi tidak dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, tapi Allah memulai dengan dirinya. Artinya Allah yang berselawat kepada Nabi, malaikat juga berselawat kepada Nabi. Kalau Allah berselawat kepada Nabi dan malaikat juga berselawat kepada Nabi, maka Nabi tidak akan pernah butuh kepada selawat yang kita ucapkan. Cukup selawat Allah kepada Nabi-Nya, cukup selawat malaikat kepada Nabi-Nya. Apa gunanya selawat yang kita ucapkan? Artinya Nabi tidak butuh. Tapi kenapa Allah perintahkan kita mengucapkannya? Ternyata kita yang butuh. Yang butuh kepada selawat itu bukan Nabi, tapi kita yang butuh kepada mengucapkan selawat kepada Nabi. Sehingga dengan kebutuhan kita mengucapkan selawat kepada Nabi, maka tidak boleh kita lewatkan hari kecuali ada salam dan selawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali keutamaannya, dan cukup keutamaannya yang sangat mulia ada dua. Sebagaimana hadis dari Ubay bin Ka'ab yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Mereka yang memperbanyak menjadikan hari-harinya berselawat kepada Nabi, faedah yang pertama di dunia, faedah yang kedua di akhirat. Faedah di dunia, maka Allah yang akan bertanggung jawab terhadap semua urusannya. Nabi SAW menyebutkan idzan tukfa hammuk. Tukfa hammuk, hammuk itu artinya gundah gelana, masalah, musibah apapun, dan tidak ada manusia kecuali pernah merasakannya. Nah, apabila kita mengucapkan dan memperbanyak bahkan menjadikan hari berselawat kepada Nabi, tukfa itu Allah yang bertanggung jawab. Apa maknanya? Berarti Allah akan selesaikan semua masalah, gundah gelana, musibah yang menimpa kalian. Itu faedah yang pertama di dunia. Faedah yang kedua di akhirat. Apa faedah di akhirat? Wa tughfaru dzambuk, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian.
Artinya, kalau Allah ampunkan dosa, apa manfaatnya? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga manfaat, kalau seandainya tidak ada hadis yang lain kecuali hadis ini saja, keutamaan berselawat kepada Nabi, maka cukup bagi kita bersama. Bagaimana sekiranya kalau dalam masalah ibadah mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi memiliki banyak sekali hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tapi apa gunanya hadis banyak kalau kita tidak termasuk salah satu di antaranya? Makanya ikhwatul Islam, kita ingin termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan keutamaan, kemuliaan, kelebihan janji yang disebutkan oleh Allah dan juga yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah, terutama dalam hadis-hadis yang sangat banyak, yaitu bagaimana kita senantiasa dan selalu mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih berkaitan dengan keutamaan kota Madinah, di mana di antara salah satu keutamaan kota Madinah adalah namanya Al-Mahfudah. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Mahfudah, yaitu kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari semuanya. Dan di antara salah satu bentuk Allah menjaga kota Madinah adalah menjaga kemurnian agama di dalamnya. Karena memang apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak mungkin ikhwatul Islam ini merupakan kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan berarti maksiat tidak ada di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang dijaga itu adalah kemurnian agama. Karena antara menjaga kemurnian agama dengan maksiat itu dua hal yang berbeda. Di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti di kota Madinah tidak ada hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Bahkan di zaman Nabi pun ikhwatul Islam ada orang yang melakukan dosa, bahkan dosa besar juga ada. Seperti misalnya ada salah seorang sahabat namanya Abdullah. Abdullah ini ikhwatul Islam, dia sering didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dihukum. Kenapa demikian? Karena di antara salah satu larangan berat yang terbiasa dia melakukannya adalah minum khamar. Dia suka sekali khamar. Dan khamar itu meninggalkan ikhwatul Islam tidak mudah. Sama dengan orang yang candu kepada sesuatu kemaksiatan atau candu kepada sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, meninggalkan sesuatu yang haram itu tidak mudah, berat sekali. Begitu juga dengan sahabat ini. Khamar ikhwatul Islam itu dulu adalah minuman bagi orang-orang Arab, kalau bahasa kitanya itu minuman sehari-hari. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di antara salah satu perbuatan yang biasa dia lakukan adalah minum khamar. Wajib hukumnya bagi dia untuk minum khamar sebelum dia masuk ke dalam agama Islam. Kalau dia tidak menemukan khamar, dia datang kepada penjualnya. Coba bayangkan. Yang penting wajib dia minum khamar. Begitu juga dengan sahabat yang lainnya. Dan khamar itu baru diharamkan dikala berada di kota Madinah. Dan itu tidak mudah. Pengharaman khamar ada tingkatannya. Minimal ada 4 ayat di sana. Yang pertama, masih diizinkan, tapi ada mudaratnya. Kemudian ayat berikutnya, jangan minum khamar dikala salat. Kemudian ada tingkatan berikutnya, kemudian tingkatan berikutnya, dan yang terakhir, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Kemudian dikala ayat ini turun, baru para sahabat mengatakan intahaina, kami berhenti darinya, kami tidak akan lagi minum. Tapi butuh proses yang sangat panjang. Artinya apabila ada sebahagian saudara kita yang melakukan kesalahan, meninggalkan kesalahan itu tidak mudah. Meninggalkan kesalahan yang biasa dilakukan itu bukan sesuatu yang mudah. Maka kita contohkan sahabat ini, ikhwatul Islam. Sahabat ini dikala khamar sudah diharamkan, tapi dia masih termasuk orang-orang yang meminumnya. Dan dia tahu bukan berarti menghalalkannya. Ada orang yang melakukan kemaksiatan, dosa, dia sadar itu dosa. Ada orang yang melakukan perbuatan dosa, namun dia tidak mengakui kalau itu adalah dosa. Mana yang lebih baik? Yang pertama atau yang kedua? Mana yang lebih bagus? Tidak ada. Yang bagus adalah mengakui itu adalah dosa dan kita meninggalkannya. Itu yang terbaik, yang terbagus. Tapi kalau seandainya tidak ada pilihan kecuali yang dua ini, maka yang bagus ada yang pertama. Dia melakukan dosa dan dia akui kalau itu adalah dosa. Banyak orang yang melakukan kesalahan, dia tidak sadar kalau itu adalah kesalahan. Itu yang parah. Dan itulah yang paling banyak dalam masalah agama. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian ikhwatul Islam, sahabat ini
sering dibawa kepada Nabi, sering dibawa untuk dicambuk. Karena orang yang minum khamar itu hukumannya adalah dicambuk, dipukul. Ada yang memukul pakai sendal, awal-awal pakai sendal. Sendal itu ikhwatul Islam bukan sama dengan sendal kita. Sandal dulu itu bawahnya terbuat dari kayu. Jadi kalau dipukul dengan sendal itu bukan biasa, itu luar biasa. Makanya Nabi dulu dikala berdakwah di kota Mekah, Nabi sering dipukul dengan sendal. Tapi jangan bayangkan sendal itu sama dengan kita, di bawahnya kayu. Makanya Nabi dikala berdakwah di Ka'bah pernah dipukul dengan sendal. Sendalnya itu dari kayu di bawahnya. Abu Bakar juga demikian. Sehingga Abu Bakar pernah dipukul untuk membela Nabi SAW. Saking kerasnya pukulan yang dia terima, tidak lagi bisa dibedakan mana hidungnya, mana mukanya, mana matanya, mana mulutnya. Artinya lebam semuanya, bengkak semuanya. Karena dipukul dengan sendal. Sendal yang di bawahnya terbuat dari kayu. Nah begitu juga sahabat dulu. Kalau ada mereka yang minum khamar, mereka dipukul. Ada yang dipukul dengan cambuk, ada yang dengan sendal, dan yang semisalnya. Nah kemudian tiba-tiba ini di kota Madinah. Kejadiannya di kota Madinah agar kita tahu, bukan berarti hadis yang kita baca di kota Madinah itu semuanya sempurna. Tidak. Yang sempurna itu adalah masalah agama. Itu harus kita bedakan baik-baik. Tapi kalau masalah dosa, kemaksiatan, kita tidak menafikannya. Bahkan di zaman Nabi pun demikian keadaannya. Salah satu contohnya ini namanya Abdullah. Kemudian di kota Islam tiba-tiba karena seringnya dia minum khamar dan seringnya dia dipukul, kemudian suatu ketika dia pun dibawa, kembali dibawa. Dan setiap kali dibawa Nabi akan melihatnya dalam keadaan tersenyum, kalau bahasa kitanya senyum tapi masam. Karena dia selalu ma'aksana ma'utiyabih, alangkah seringnya dia dibawa kepada Nabi untuk dihukum. Kemudian suatu ketika ada sebahagian sahabat yang marah kepadanya. Ma'aksana ma'utiyabih, kenapa kamu lagi. Artinya para sahabat atau sebagian yang lain menganggap dia itu sesuatu yang selalu melakukan larangan dan langgaran. Apa kata Nabi SAW? La tasubbuh, jangan kalian hina dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Dia ini adalah orang yang sangat cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Dia melakukan dosa, tapi dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Contoh yang kedua misalnya, ada salah seorang wanita Al-Ghamidiyah. Wanita Al-Ghamidiyah ini berasal dari Madinah atau berada di Madinah, sebuah kabilah yang terpandang di kota Madinah. Dia melakukan dosa besar, dan dosa yang dia lakukan adalah perzinahan, wal'iyadzubillah, dan itu di kota Madinah. Kemudian akhirnya dia menyesal. Dia datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, aku melakukan dosa itu. Nabi tidak mau melihatnya. Kemudian dia berpaling lagi ke tempat wajah Nabi. Nabi memalingkan wajahnya. Kemudian para ulama mengatakan dan mengambil istinbat dari hadis ini, kalau ada di antara kita yang berbuat dosa apapun, sebesar apapun, maka ketika Allah sembunyikan, jangan pernah ditampakkan. Dosa apapun, bahkan kesyirikan ikhwatul Islam, itu dosa, tidak ada lagi yang lebih besar darinya. Kalau seandainya Allah mudahkan bagi kita kembali bertaubat kepada Allah, jangan pernah ceritakan kepada siapapun ketika Allah menyembunyikannya. Sehingga para ulama mengatakan, kenapa Nabi berpaling? Nabi sebenarnya tidak mau membuka aibnya, tapi dia sendiri yang membuka aibnya. Tapi walaupun demikian, orang ini atau wanita ini, dia merasa berat, dia sulit hidupnya, dia merasa berdosa. Makanya dia tidak tahan, dia datang kepada Nabi membongkar aibnya. Nabi berpaling, tujuannya, pergi kamu, kalau sudah ditutup oleh Allah, pergi sana. Artinya jangan lagi ditampakkan, tidak usah disebutkan. Makanya seseorang yang berdosa, dan semua kita pasti berdosa, ketika Allah tutup dosa kita, maka jangan pernah sampaikan kepada siapapun. Cukup yang mengetahui adalah kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Kemudian ikhwatul Islam, akhirnya Nabi SAW menanggapinya, karena dia sering datang kepada Nabi. Ternyata dia sudah hamil, dengan perbuatan zina. Ketika dia hamil, apa kata Nabi? Pergi selesaikan anakmu, lahirkan dulu. Kalau seandainya wanita ini tidak balik kepada Nabi, maka Nabi tidak akan mencarinya. Tapi wanita ini dia selalu merasa berdosa dengan dosa penyesalan yang sangat kuat. Akhirnya dikala anaknya sudah lahir, dibawa ke hadapan Nabi SAW. Kemudian, ya Rasul, ini anakku. Apa kata Nabi? Susukan dia dulu secara sempurna 2 tahun. Tunggu lagi 2 tahun lamanya. Kalau dalam masa 2 tahun ini, sebenarnya kesempatan bagi dia untuk tidak datang kepada Nabi, tapi dia tetap datang kepada Nabi SAW karena dia tidak tahan dengan dosanya. Seolah-olah dirinya terbakar dengan dosa yang pernah dia lakukan, dan itu tidak sembarangan orang yang bisa melakukannya.
Kemudian setelah anaknya berumur 2 tahun, maka dibawa anaknya. Kemudian diletakkan roti di tangan anaknya. Seolah-olah dia memberikan isyarat kepada Nabi, ya Rasulullah, ini anakku dan dia sudah bisa memegang roti dan makan sendiri. Artinya selesai tugasku, hukum diriku, karena dia sering terbeban dengan dosanya, dan itu adalah orang-orang yang mulia. Kemudian pada akhirnya karena dia selalu datang kepada Nabi, maka dia pun dijatuhkan hukuman secara syariat Islam, atau yang kita kenal dengan rajam. Nah, dikala dirajam, ada sebahagian sahabat Nabi yang marah kepadanya, kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu melakukan itu? Apa jawaban Nabi SAW? Jangan pernah kalian hina dia. Laqad tabat taubah, dia itu telah bertaubat. Law wusi'an ala ahli al-Madinati lawasi'athum, dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya taubat wanita ini dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, maka akan cukup bagi penduduk Madinah. Artinya saking mulianya taubat yang dia lakukan. Mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan dosa, kemudian dia merasa dirinya selalu dihantui, ditakuti oleh dosa yang dia lakukan. Dia ingin kembali kepada Allah, sehingga Nabi mengatakan laqad tabat taubah, dia bertaubat dengan taubat yang tidak pernah dilakukan oleh seorang muslim. Taubat yang sangat luar biasa. Nah, artinya ikhwatul Islam, yang ingin kami sampaikan dalam masalah ini, itu di zaman Nabi SAW di kota Madinah, ada di antara mereka yang minum khamar setelah khamar diharamkan. Ada di antara mereka yang melakukan perbuatan zina setelah zina diharamkan, dan memang zina diharamkan. Artinya ikhwatul Islam, bukan berarti dijamin kalau tidak ada orang yang melakukan kesalahan. Yang dijamin itu adalah dalam masalah kemurnian agama. Dua hal yang harus kita bedakan. Makanya jangan kita mengatakan, kenapa ada di Madinah orang yang melakukan ini? Tidak. Kita harus ingat baik-baik itu ikhwatul Islam. Tapi kita juga harus mengatakan bahwa kesalahan Madinah di antara salah satu sifatnya, sebagaimana yang selalu kita sampaikan, adalah al-mahfuzah. Al-mahfuzah itu adalah kota yang dijaga. Apabila ada yang salah, itu bukan berdosa. Yang salah itu adalah apabila seseorang selalu melakukan dosa. Itu yang salah. Melakukan dosa itu tabiat dan sifat manusia. Kalau ada manusia yang tidak berdosa, maka Allah tidak butuh kepada dirinya. Maka Allah mengatakan laulam tuznibu, kalau kalian tidak berdosa, maka Allah akan lenyapkan kalian dan ganti dengan makhluk yang baru, yang mereka berdosa, kemudian mereka bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila ada orang yang tidak berdosa, mereka akan jatuh kepada penyakit yang lainnya. Apa penyakit yang lainnya? Yang pertama, dia takjub kepada dirinya, aku adalah orang yang tidak berdosa. Yang kedua, dia akan menganggap remeh orang lain, dan itu lebih besar dosanya. Artinya ikhwatul Islam, kita ingin menyampaikan tentang masalah keadaan di kota Madinah, bahwa yang dijaga itu bukan berarti kesalahan dosa tidak ada di kota Madinah. Di zaman Nabi SAW kita lihat, tapi yang dijaga, betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kemurnian agama. Artinya agama, karena memang agama munculnya dari kota Madinah, tersebarnya dari kota Madinah. Madinah itu adalah markas iman, dan tidaklah Madinah disebut dengan markas iman kecuali iman. Itu apa yang disebut dengan iman? Iman itu adalah amalan, iman itu adalah ketaatan, iman itu adalah ibadah. Itu semuanya disebut dengan iman, dan iman itu di kota Madinah. Sehingga memang Nabi SAW menyebutkan, atau Allah menyebutkan, bahwa Madinah adalah walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Sehingga di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Iman. Darul Iman, kampung halaman iman. Dan iman tidak disebut dengan iman kecuali mereka yang beribadah dengan hatinya, dengan lisannya, dengan amalan dan perbuatannya. Itu baru disebut dengan iman. Nah, masalah ini ikhwatul Islam, masalah agama, maka itulah yang dijaga di kota Madinah. Sedangkan masalah dosa dan perbuatan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada bumi kecuali di sana ada orang yang melakukan dosa. Tapi kita ingat, kita ini adalah anak cucu Adam alaihissalam. Di antara sifat Nabi Adam, dia berdosa dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kita anak cucu Adam. Sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, bukan berarti ini bermudah-mudah di dalam berdosa, tidak. Tetapi ini adalah menunjukkan tabiat kita sebagai seorang manusia. Jadi manusia dimanapun ikhwatul Islam, tentunya mereka memiliki dosa dan kesalahan, dan tidak ada tempat kecuali pasti ada orang yang melakukan dosa dan kesalahan di sana. Tapi di antara salah satu sifat Madinah, apabila ada orang yang melakukan kesalahan di sana, maka mereka ada hatinya akan selalu takut, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang selalu dan keseringan dan selalu melakukan kefasikan dan dosa, secara sendirinya mereka tidak akan betah tinggal di kota Madinah, karena Madinah akan mengusirnya.
Apalagi nanti di akhir zaman ikhwatul Islam, Madinah itu akan lakukan goncangan. Tidak ada orang yang munafik, yang fasik, kecuali keluar dan dikeluarkan. Kalau mereka tidak mau keluar, maka dikeluarkan oleh kota Madinah. Dan itu merupakan di antara sifat kota Madinah, disebut dengan Al-Mahfudah, kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu bentuk penjagaan kota Madinah ikhwatul Islam, sebagaimana kita kembali mengulangnya, adalah dalam masalah agama. Apa maknanya? Agama ini ikhwatul Islam, agama Islam betul-betul akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun penjagaan agama Islam itu sendiri lebih kuat di kota Madinah, kotanya Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena memang ada ancaman dari Rasulullah SAW, man ahdatha fiha hadatha aw awa muhditha fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla. Barang siapa yang melakukan perubahan dalam masalah agama, terkhusus di kota Madinah, melakukan perubahan dalam agama ikhwatul Islam di mana-mana, itu merupakan sebuah dosa. Sehingga kemarin kita menyebutkan, kita harus tahu tentang agama Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Tapi apabila itu dilakukan di kota Madinah, maka dosanya lebih berat dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya. Makanya Nabi SAW menyebutkan, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Orang yang melakukan merubah-rubah agama. Merubah-rubah agama itu apa maknanya? Agar kita lebih jelas lagi ikhwatul Islam. Merubah-rubah makna agama itu artinya ikhwatul Islam, menambah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW walaupun tujuannya bagus. Kita contohkan. Sekarang kita ingin memberikan contoh untuk lebih fokus kepada apa pembahasan yang telah kita jelaskan. Di antara salah satu anjuran yang sangat ditekankan kepada kita adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beristighfar itu ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Kita contohkan misalnya, salah satu contohnya adalah beristighfar setelah kita melakukan ibadah salat. Pertanyaannya, apabila ada orang yang membaca istighfar setelah salat 100 kali, apa hukumnya? Apa hukum membaca istighfar 100 kali setelah salat? Atau 10 kali lah? Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Berarti tidak boleh beristighfar? Boleh. Tidak boleh berarti beristighfar? Terus kenapa tidak boleh tadi? Kita contohkan lagi, kita ulang lagi pertanyaannya. Dan ini kami perhatikan, kami ingin kita semuanya memperhatikan agar kita tahu apa makna daripada hadis ini. Ini hanya contoh sedikit saja. Beristighfar itu dianjurkan dimanapun, kapanpun. Tapi kalau ada orang yang setelah salat Assalamualaikum, Assalamualaikum, kemudian dia beristighfar 10 kali, boleh atau tidak? Tidak, boleh. Tidak. Tidak. Berarti tidak boleh beristighfar? Boleh. Terus kenapa tidak boleh tadi? 3 boleh, 3 kali boleh. Yang boleh itu hanyalah 3 kali. Bisa dipahami? Bisa. Kalau ada orang yang beristighfar 10 kali setelah dia mengucapkan salam ke kanan, salam ke kiri, boleh atau tidak? Tidak. Apakah karena istighfarnya atau karena apa? Karena jumlahnya. Bisa dipahami? Bisa. Berarti ikhwatul Islam, kita tidak boleh beristighfar setelah salat 10 kali. Bukan berarti dia tidak boleh beristighfar. Kita tidak boleh beristighfar setelah salat 10 kali. Yang dilarang itu bukan istighfarnya, tapi jumlahnya. Kenapa demikian? Karena itu yang diatur oleh Nabi SAW. Sehingga apabila ada orang yang beristighfar 10 kali, 100 kali setelah dia salat, maka kita katakan itu salah. Yang salah itu bukan istighfarnya, tapi jumlah bilangannya. Bisa dipahami? Itu contoh kecil ikhwatul Islam. Apabila ada orang yang berkeyakinan bahwa istighfar itu setelah salat 10 kali, maka itulah yang disebut dengan perbuatan mengada-ngada dalam agama. Itu contoh sedikit saja. Bukan berarti dia dilarang beristighfar, tidak. Karena Nabi mengatakan, kalau kalian mengucapkan salam ke kanan, salam ke kiri, maka beristighfarlah 3 kali. Kemudian tiba-tiba dia mengatakan beristighfar 10 kali dengan niat supaya pahala saya lebih banyak. Betul atau salah? Kalau masalah pahala ikhwatul Islam, yang paling banyak pahalanya adalah Nabi SAW. Tapi Nabi tidak melakukan dan tidak menganjurkan kecuali 3 sahaja. Jangan dikatakan kenapa dilarang istighfar. Bukan dilarang istighfar, tapi dilarang jumlah istighfar kecuali sebagaimana hitungan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Itu contoh kecil ikhwatul Islam. Contoh yang lain,
Dikala ada orang yang salat, kemudian beristighfar, kemudian ada doanya, kemudian setelahnya dia membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dibacanya 25 kali. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Boleh atau tidak? Ya. Siapa yang jawab, angkat tangan? Siapa yang paling tua? Atau yang merasa paling tua? Siapa? Silakan. Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Karena Nabi kata 30. Masya Allah, silakan. Masya Allah, silakan. Alhamdulillah. Terima ya, Masya Allah. Kau 10 Ustaz. Masya Allah. Tapi salah jawabannya ya. Baik. Ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang khilaf, yang semuanya boleh, ada yang tanawur. Contoh misalnya, apabila kita selesai salat, kemudian kita istighfar 3 kali, kemudian zikir-zikir Allahumma antas salam wa minkas salam, kemudian kita subhanallah, alhamdulillah, kita ucap berapa kali? 33 kali. Kalau ada orang yang mengucapkan 10 kali, boleh atau tidak? Tidak. Boleh. Boleh, boleh. 10 boleh. Kenapa boleh? Karena juga dilakukan oleh Nabi SAW. Atau kalau dia ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dia ucapkan 25 kali. Boleh atau tidak? Tidak. Boleh, karena diucapkan oleh Nabi SAW. Berarti itu tidak salah. Artinya ikhwatul Islam, ada sesuatu yang betul-betul tidak dicontohkan, ada sesuatu yang dicontohkan tapi bervariasi. Jadi kita tidak boleh sembarangan, oh itu tidak dicontohkan oleh Nabi, tunggu dulu. Ada sesuatu yang bisa jadi karena kita tidak tahu, tapi ada yang betul-betul tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, sekarang kita bawa kepada riwayat agar kita tahu. Sekarang baru riwayatnya, riwayat yang sangat indah, yang sangat mulia, yang terjadi di zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Agar kita tahu apa makna hadis Nabi SAW. Man ahdatsa fiha hadatsan aw awa muhditha fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla. Orang yang melakukan perbuatan mengada-ngada, apa contohnya? Tadi telah kita contohkan sedikit. Sekarang hadisnya, riwayatnya. Riwayat ini ikhwatul Islam adalah riwayat yang masyhur, terjadi di kota Kufah. Kenapa terjadi di kota Kufah? Karena memang para sahabat ketika Nabi wafat, mereka jarang tinggal di kota Madinah. Para sahabat itu jumlahnya berapa kira-kira jumlah sahabat Nabi? Siapa yang tahu berapa jumlah sahabat Nabi kira-kira? 70 apa? 70 orang. 100.000. Yang ikut perang Badar kayaknya 300 orang. Iya kan? Berarti lebih dari 70 orang. Yang ikut perang Uhud 700 orang. Yang ikut perang Mu'tah pasti tak tahu. 3.000. Berapa? 3.000. Tambah lagi hadiahnya. Ini baru benar ya? Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah jika khairan. Tapi artinya sahabat itu berapa kira-kira jumlahnya? 100.000. Berapa? Siapa jawab 120? Apa alasannya? Kenapa 120.000? 70.000 macam sikit je. 70.000, 120.000, apa alasannya? Kenapa 120.000? Bagaimana kita tahu jumlah sahabat Nabi? Dari mana kita tahu? Kenapa harus 120.000? Ingat ikhwatul Islam, untuk memudahkan mengetahui jumlah sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum adalah dikala terjadinya haji wada'. Karena para sahabat ikhwatul Islam dikala mereka mengetahui Nabi berhaji, mereka semuanya berhaji dari seluruh pelosok dunia. Kenapa demikian? Karena mereka ingin melihat Nabi SAW. Maka haji yang paling indah adalah haji wada', di mana berkumpul manusia-manusia penduduk surga di dunia. Itu adalah haji yang paling indah. Jumlahnya ada yang menyebutkan, Imam Suyuti dan imam-imam yang lainnya, antara 120.000 sampai 140.000. Nah, namun yang tinggal di kota Madinah berapa? Yang tinggal di kota Madinah dan yang meninggal di kota Madinah hanya sekitar 10.000 sahaja. Apakah mereka tidak tahu keutamaan kota Madinah? Mereka tahu. Tapi mereka keluar dari kota Madinah karena ingin berdakwah atau karena ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sahabat tidak keluar dari kota Madinah, maka kita tidak akan pernah kenal apa yang namanya Islam. Makanya kita selalu mengulang ikhwatul Islam, rata-rata kita yang ada di sini berasal dari sebuah daerah yang bernama Nusantara. Pertanyaannya, kapan Islam itu sampai ke Nusantara? Siapa yang berani jawab? Yang berani ya? Tentunya dengan alasan agar kita tahu bagaimana perjuangan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in.
sampai kapan Islam itu sampai ke Nusantara. Karena dulu tidak ada namanya kan, namanya hanya Nusantara. Nusantara itu adalah daerah kita semuanya, alhamdulillah. Pertanyaannya, sampai kapan Islam itu sampai ke Nusantara? Dan ini adalah perjuangan sahabat Nabi. Kenapa sampai ke daerah kita? Karena mereka keluar dari Madinah. Kalau mereka semuanya tinggal di kota Madinah, kapan Islam itu akan tersebar? Makanya dari Andalusia sampai Indonesia semuanya sampai. Bukankah itu dari ujung ke ujung? Yang satu di barat, yang satu di timur. Itu para sahabat mereka berdakwah semuanya. Nah pertanyaannya, di daerah kita Nusantara itu sampai kapan? Kapan Islam sampai? Ada yang menyebutkan ada dua pendapat di Ikhwatul Islam. Yang pertama, dan semuanya mereka sepakat bahwa Islam itu sampai ke daerah kita pada abad pertama Hijriah. Abad pertama. Tapi tahunnya kapan? Ada yang menyebutkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau di zaman Umar bin Khattab berarti kira-kira tahun berapa? Umar kapan meninggal? Kapan Umar meninggal? Tahun 18 atau 19 Hijriah? Tahun berapa? Tahun 23 Hijriah. Nabi kapan meninggal? Tahun berapa? 11 Hijriah. 11. Abu Bakar kapan meninggal? 13. Karena 2 tahun. 10 tahun setelahnya siapa? Umar bin Khattab. Berarti tahun 23 Hijriah. Ada pendapat yang pertama mengatakan tahun 20 Hijriah. Kurang lebih 3 tahun sebelum Umar meninggal, Islam itu sudah sampai ke kita sana. Coba bayangkan jauhnya. Kalau mereka diam di kota Madinah, kapan Islam itu sampai ke sana? Ada lagi pendapat yang kedua. Tapi semua pendapat ini bermufakat bahwa Islam sampai ke daerah kita, Nusantara, itu di awal abad 1 Hijriah. Artinya di awal abad. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan di zaman Muawiyah, yaitu kurang lebih pada tahun 60 Hijriah. Itulah dua pendapat yang berbeza. Yang satu mengatakan tahun 20, yang satu mengatakan tahun 60. Terlepas daripada pendapat ini, kalau seandainya kita ambil pendapat yang kedua pada tahun 60 Hijriah, coba bayangkan dekatnya atau jaraknya, tahunnya tidak terlalu lama, dan Islam sudah sampai ke daerah kita. Kalau sahabat mereka tidak keluar, siapa yang akan menyampaikan agama? Artinya ya ikhwatul Islam, para sahabat tinggal di kota Madinah. Setelah Nabi wafat, mereka tinggal di kota Madinah tidak lebih daripada 10.000 orang sahaja. Apakah dikala mereka keluar dari kota Madinah, mereka tidak tahu keutamaan Madinah? Mereka tahu. Tapi mereka ingin kembali menyambung lisan Nabi SAW dalam dakwah dan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu yang keluar adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, di mana dia wafat? Di Taif. Kemudian yang kedua Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud di mana dia wafat? Di Kufah. Artinya kita akan sambung kepada cerita ini. Abdullah bin Mas'ud dia wafatnya di Kufah. Karena sepeninggal Nabi SAW mereka keluar. Abdullah bin Mas'ud dia memilih keluar ke daerah Kufah. Dari Abdullah bin Mas'ud ini lahir murid-murid yang kompeten, yang tahu tentang agama. Lahir darinya Ibrahim An-Nakhai, lahir darinya Sulaiman. Dari Sulaiman ini lahir namanya yang kita kenal dengan Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Agar kita tahu rentetannya, Imam Abu Hanifah itu jalurnya dari mana? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah sekarang yang ingin kita sampaikan ikhwatul Islam, Abdullah bin Mas'ud dia larinya ke Kufah. Dan Kufah ini lumayan jauh dari kota Madinah. Dan di Kufah itu ikhwatul Islam daerah yang agak sedikit berbeda dengan daerah-daerah yang lainnya. Agak keras, agak kasar, agak cepat menyimpangnya dari agama. Itu ada di antara salah satu tabiatnya yang ada di sana dulu. Kalau sekarang wallahu ta'ala alam, tapi dulu. Kemudian ikhwatul Islam, suatu ketika ada di dalam masjid. Perhatikan baik-baik ceritanya agar kita tahu apa makna ihdas dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu masjid, karena hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Mereka juga lari ke sana atau tinggal di sana. Kemudian di dalam satu masjid, Abu Musa Al-Asy'ari melihat orang yang aneh beribadah. Dia tidak menegurnya, karena dia tidak tahu cara menegurnya. Dan dia pun tahu kedudukannya, karena tidak semua sahabat mereka ulama. Bisa dipahami? Tidak semua sahabat mereka disebut dengan ulama. Bisa jadi karena mereka hanya sekedar melihat Nabi, dimuliakan oleh Allah dengan derajat sahabat, tapi mereka biasa saja. Tapi walaupun bukan mereka ulama, mereka lebih mulia daripada ulama. Dan mereka walinya para wali, karena mereka ada penduduk surga semuanya.
Tapi kalau dibandingkan ada di antara mereka yang menjadi ulama, ada di antara mereka menjadi manusia biasa yang tidak ulama. Nah, Abu Musa al-Asy'ari dia datang kepada Abdullah bin Mas'ud karena memang ulama dari kalangan sahabat Nabi. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, tiga Abdullah ini itu adalah ulamanya dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Salah satunya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini ikhwatul Islam, ketika datang Abu Musa berlari, "Wahai Abdullah, aku menjumpai suatu kaum yang aku ingkari." Abu Musa ini dikala melihat kaum ini, dia ingkari tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengingkarinya. Maka di sini juga ada pelajaran di ikhwatul Islam. Ada orang yang melakukan kesalahan, melakukan sesuatu, kita tidak boleh sembarangan mengingkarinya, kecuali kalau kita pandai dan tahu bagaimana cara mengingkarinya. Makanya jangan sedikit-sedikit melihat kesalahan langsung diingkari, tunggu dulu. Bisa jadi itu bukan sebuah kesalahan, atau bisa jadi itu kesalahan tapi kita tidak pandai cara mengingkarinya, mudaratnya lebih besar. Maka banyak sekali kaidah yang disebutkan oleh para ulama, terutama sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini sahabat Nabi, aku tahu itu adalah sesuatu kemungkaran, aku ingkari dalam hatiku, tapi aku tidak bisa, aku menunggu pendapatmu. Kemudian dia datang kepada Abdullah bin Mas'ud, dan engkau akan melihatnya. Maka Abdullah bin Mas'ud dikala mendengarkan kalimat ini, dia lari ke masjid. Ketika lari ke masjid ikhwatul Islam, ini mohon maaf ya, ini cerita yang selalu dinukilkan oleh para ulama agar kita tahu apa makna ihdas di dalam agama. Ini kalau ada bahasa yang kurang tepat kami mohon dimaafkan, karena ini terjemahannya. Artinya kami yang menerjemahkan untuk lebih memahamkan kepada kita apa intisari daripada hadis tersebut. Kemudian datanglah Abdullah bin Mas'ud dengan sahabat ini. Tiba-tiba dikala Abdullah bin Mas'ud datang, maka dia menjumpai beberapa orang. Apa yang dilakukan oleh orang-orang ini? Mereka berzikir, tapi zikirnya beda. Zikirnya menggunakan batu. Misalnya berkumpul halaqah. Halaqah itu artinya perkumpulan. Dan di satu tangan ini ada batu. Anggaplah batu itu 10 atau 100. Kemudian yang satu mengatakan sabbihu mi'ah, ucapkanlah tasbih 100 kali. Maka dia pun mengucapkan tasbih 100 kali. Kemudian batu-batu ini dipindahkan kepada kawan yang di sampingnya. Hallilu mi'ah, ucapkan tahlil la ilaha illallah 100 kali. Maka dia pun mengatakannya la ilaha illallah 100 kali. Hamidu mi'ah, ucapkan tahmid 100 kali. Begitu berputar. Kalau menurut kita ini salah atau betul? Salah. Hati-hati dalam menjawab ya. Nah, sekarang kita sebutkan apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, dia langsung mengatakan, "Wahai penduduk Kufah, apa yang kalian lakukan?" Apa jawaban orang itu? "Wahai sahabat Nabi, kami hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami bertasbih, kami bertahlil, kami bertahmid." Abdullah bin Mas'ud, dia tidak pernah mengingkari orang yang berzikir kepada Allah. Zikir itu adalah sesuatu ibadah yang mulia. Bahkan semua kaum muslimin mereka harus berzikir siang dan malam. Tapi ada cara dan tata cara yang diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Tidakkah kalian lihat para sahabat itu masih banyak tinggal di Kufah? Paling tidak kalian bertanya kepada mereka. Coba kalian lihat, pedang mereka masih basah, masih berkelumuran dengan darah karena berjihad di dalam menegakkan, menyampaikan agama Allah Azza wa Jal. Kemudian perkakas mereka, alat-alat dapur mereka masih belum pecah. Kenapa kalian melakukan ini?" Apa jawabannya? "Wahai sahabat Nabi, kami hanya menginginkan kebaikan. Tidak ada yang lain, kami hanya menginginkan kebaikan." Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? "Kam min muridin lil khairi lam yusibuhu." Banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi mereka salah di dalam melakukan kebaikan tersebut. Apakah kalian pernah melihat Nabi dan para sahabat yang melakukan zikir seperti ini dengan menggunakan batu, kemudian bergiliran satu seperti ini? Atau kalian lebih mulia dari Nabi SAW? Mereka tidak bisa menjawabnya. Mereka hanya bisa mengatakan, tidak ada yang kami inginkan kecuali kebaikan. Maka keluar kalimat, "Kam min muridin lil khairi lam yusibhu." Banyak orang yang tujuannya kebaikan, dan setiap orang yang beribadah pasti tujuannya kebaikan. Tapi di samping tujuannya kebaikan, mereka harus tahu tata caranya. Kemudian ikhwatul Islam, Abdullah bin Mas'ud setelahnya melarangnya. Artinya Abdullah bin Mas'ud bukan melarang orang itu berzikir, tidak, tapi melarang tata caranya. Tidak seperti itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Perbedaannya tipis sekali ikhwatul Islam, tipis sekali. Nah, begitulah perbuatan ihdas dalam agama Allah Subhanahu wa taala.
Dan cerita ini tidak sampai di situ saja. Yang meriwayatkan hadis ini ikhwatul Islam, karena ini masih berada di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka setelahnya terjadilah peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan orang-orang Khawarij. Khawarij itu adalah orang-orang yang menuduh kaum muslimin mereka kufar, mudah mengkafirkan orang lain. Dan mereka yang mengatakan pemerintahannya pemerintahan yang taghut dan yang semisalnya. Itu adalah sifat orang-orang Khawarij, dan itu mulai ada di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apabila ada orang yang mempermudah kalimat-kalimat kufur, maka itu adalah sifat-sifat orang Khawarij. Atau apabila ada orang yang mengatakan pemerintahan ini bukan pemerintahan yang Islam, pemerintahan ini adalah pemerintahan yang kufur, pemerintahan yang taghut, maka itu adalah sifat orang-orang Khawarij yang sudah ada di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan terjadilah perang antara Ali bin Abi Thalib dengan orang-orang di Nahrawan namanya. Nah, dikala terjadi perang ini ikhwatul Islam, tentunya setelah diberikan nasihat, karena mereka mengkufurkan Ali bin Abi Thalib, mereka mengkufurkan para sahabat, mereka mengkufurkan kaum muslimin. Allahu Akbar. Kemudian setelah terjadi perang ikhwatul Islam, ternyata orang yang tadi melakukan zikir di dalam masjid yang ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud, mereka ada di barisan orang-orang Khawarij. Artinya itulah perkara ihdas, perbedaannya tipis. Dan masih banyak lagi contohnya ikhwatul Islam. Kita contohkan contoh yang mudah-mudah saja. Misalnya apabila ada di antara kita mendengar kalimat Allahu Akbar. Misalnya ketika kita salat Allahu Akbar, yang kita baca adalah Allahu Akbar. Kalau ada imam, tiba-tiba dia membaca dikala dia jadi imam, Allahu Ta'ala Akbar, apa tanggapan kita? Kita yang jadi makmum, kemudian tiba-tiba ada imam mengatakan Allahu Ta'ala Akbar, apa tanggapan kita sebagai makmum? Nah, apa jawabannya? Misalnya kita salat di kampung, di masjid kita, ada imam mengatakan Allahu Ta'ala Akbar, atau ada orang yang adzan Allahu Ta'ala Akbar, Allahu Ta'ala Akbar misalnya, apa tanggapan kita? Salah atau tidak? Bukan salah lagi, kita akan semuanya datang ke masjid, kita ganti imamnya. Iya atau tidak? Ya. Yang dia ucapkan salah atau benar? Benar. Benar. Apa salahnya? Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, benar. Tapi posisinya salah. Jangan nanti dikatakan, oh tak boleh kita mengucapkan Allah Ta'ala. Tidak. Tapi tempatnya salah. Itulah yang disebut dengan perbuatan ihdas. Perbedaannya tipis sekali ikhwatul Islam, tipis sekali. Maka itulah yang disebutkan oleh Nabi. Makanya banyak orang yang beribadah, terkhusus di kota Madinah, dia beribadah iya, tapi ibadah dia itu harus dijadikan ukuran dan tolak ukur. Apakah Nabi melakukan yang demikian atau tidak, atau sahabat melakukan yang demikian atau tidak, atau ada arahan dari ulama-ulama atau tidak. Selama itu adalah ikhtilaf yang mu'tabar, maka kita tidak boleh mengingkarinya. Tapi apabila ikhtilafnya tidak lagi mu'tabar, maka disitulah disebut dengan perkara ihdas di dalam agama. Kenapa demikian? Karena kita takut orang-orang yang melakukan seperti ini masuk ke dalam hadis Nabi SAW, man ahdatha fiha hadasan aw awa muhditha fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Barang siapa yang melakukan perbuatan ihdas ini di dalam agama, terkhusus di kota Madinah, maka jangankan pahala yang dia dapatkan, tapi dosa yang akan dia tanggung. Makanya beberapa hari yang silam kita telah memberikan contoh, dan kita ulang lagi untuk lebih memahamkan. Contoh, apabila ada orang yang sholat di Masjid Nabawi, dia sholat subuh berjamaah bersama kaum muslimin, kemudian tiba-tiba setelah sholat subuh dia melakukan sholat sunat, boleh atau tidak? Ya. Boleh atau tidak? Ya. Siapa yang jawab, angkat tangan? Boleh atau tidak? Tidak, Zat. Betul tidak boleh? Tidak, Zat. Betul nih? Iya, Zat. Masya Allah, silakan. Jazakallah khairan, Zat. Masya Allah. Tapi 50-50 ya. Belum betul semuanya. Masya Allah. Boleh tidak kita salat 2 rakaat setelah subuh? Tidak. Boleh. Boleh tidak kita salat 2 rakaat setelah subuh? Tidak boleh. Boleh kalau dia tertinggal salat sunat fajarnya. Misalnya ada orang yang biasa salat sunat fajar, tiba-tiba dia tertinggal, bisa jadi karena ada uzur atau terlambat bangun, tapi kebiasaannya adalah salat sunat fajar. Maka dia terlambat, sampai di masjid dia mendapatkan imam Allahu Akbar salat subuh. Maka setelah salat subuh dia melakukan salat sunat 2 rakaat. Berarti dia salat sunat 2 rakaatnya adalah salat sunat
fajar. Boleh atau tidak? Boleh, karena saking mulianya sholat sunat fajar ini. Makanya boleh diqadha bagi mereka yang terbiasa. Bagi mereka yang tidak terbiasa, tidak usah diqadha. Karena memang juga mereka tidak terbiasa. Tapi kalau dia sudah sholat sunat fajar, kemudian sholat subuh, kemudian dia sholat lagi 2 rakaat, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau dia keluar dari masjid, kemudian masuk masjid lagi. Iya kan? Kita tidak tahu. Tapi dia tetap berada dalam masjid. Kita di sampingnya. Dia sholat sunat fajar, kita sudah juga sholat sunat fajar. Kemudian dia sholat subuh, kita juga sholat subuh. Tiba-tiba dia sholat 2 rakaat di sana. Boleh atau tidak? Disitulah tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Nabi yang bilang tidak boleh. Apabila ada orang yang sholat sunat seperti ini, dia dapat pahala atau dapat dosa? Dosa. Padahal dia beribadah. Apakah Allah akan menganggap seorang hamba dengan ibadah? Pertanyaannya, dia tadi beribadah, dia salat. Apakah mungkin Allah menganggap seseorang dengan dia salat? Itu pertanyaan berikutnya. Sehingga nanti kita tidak mudah-mudah menyalahkan orang. Apakah Allah akan mengadab seorang hamba dengan dia salat? Tidak. Perbuatannya. Tapi Allah akan mengadab seorang hamba dengan dia menyelisihi apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Karena Nabi melarang salat pada waktu itu, kecuali salat sunat muqayyad. Dia keluar, dia masuk lagi, boleh. Atau dia belum lagi melakukan salat sunat fajar, boleh. Tapi tiba-tiba semua salat dia lakukan dan dia tetap berada dalam masjid, maka ketika itu jangan dia salat sampai matahari terbit. Padahal dia salat. Yang salah itu bukan salatnya, tapi waktunya yang salah. Jadi jangan dikatakan, oh Ustaz, kemarin kita mendengarkan masjid di Nabawi, tidak boleh salat di Masjid Nabawi. Bukan demikian faktanya. Yang tidak boleh itu adalah salat di waktu yang dilarang. Dan salah satu waktu yang dilarang adalah setelah subuh sampai matahari terbit, kecuali salat sunat yang ada namanya. Begitu juga setelah asar. Setelah asar, boleh kita tidak salat sunat? Boleh tidak salat sunat? Boleh atau tidak? Boleh dan tidak. Boleh kalau Nabi pernah salat sunat setelah asar. Pernah atau tidak? Kapan? Kapan Nabi salat sunat setelah asar? Siapa yang tahu? Nabi pernah salat sunat setelah asar. Pernah. Suatu ketika Nabi datang kedatangan tamu. Tamu ini datang setelah zuhur. Kita tahu di antara salah satu salat sunat yang paling mulia adalah salat sunat setelah zuhur, atau yang kita kenal dengan salat sunat rawatib. Nah, datang tamu, Nabi tidak sempat salat sunat zuhur atau salat sunat rawatib. Bercerita, bertanya, membahas tentang agama sampai masuk waktu asar. Kemudian dikala masuk waktu asar, tamu ini selesai. Kemudian setelah salat asar, Nabi masuk ke rumah. Dikala Nabi masuk ke rumah, Nabi salat 2 rakaat. Ummu Salamah yang melihat Nabi salat sunat 2 rakaat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau salat sunat?" Apa jawaban Nabi? "Karena tadi aku tidak sempat melakukan salat sunat rawatib setelah zuhur. Aku disibukkan dengan orang yang bertanya tentang perkara agama, maka aku lakukan sekarang." Maka ibunda Ummu Salamah juga bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini khusus untukmu atau untuk semua umat?" Apa jawaban Nabi? Kalau kita seperti itu misalnya, boleh atau tidak? Sulit ya? Maka kita wajib belajar ya. Tayyib, tidak boleh, karena Nabi mengatakan ini khusus untuk Nabi SAW. Artinya berarti hukum asalnya setelah sholat asar boleh tidak sholat sunat? Boleh. Kalau sholat sunat yang ada namanya. Bisa dipahami? Kalau sholat sunat yang ada namanya silahkan. Misalnya kita masuk ke masjid setelah asar, kita keluar, kita buang hajat, kemudian kita masuk lagi, kita sholat sunat wudu. Kalau ada namanya tidak menjadi masalah. Tapi kalau tidak ada namanya, kita sholat asar bersama kaum muslimin. Kemudian setelah itu kita baca Quran. Pernah kita baca Quran, apalagi ibadah yang akan aku lakukan? Maka sholat sajalah. Nah, dikala dia sholat seperti ini, dia berpahala atau berdosa? Berpahala atau berdosa? Betul nih. Dia berpahala atau berdosa? Dia salah. Dosa pahala diserahkan kepada Allah. Yang penting dia salah. Bisa dipahami? Dia salah pada waktu itu. Salahnya karena salat atau karena apa? Karena menyelisihi waktunya, bukan karena salatnya. Tidak pernah Allah menyalahkan orang salat, tapi karena salah waktunya. Paham atau tidak? Ini berat sedikit pelajarannya ya? Kalau ada yang tidak paham boleh langsung tanya.
Baik, berarti semua sudah paham ya? Artinya ikhwatul Islam, berarti kalau ada orang yang salat sunat mutlak yang tidak ada namanya setelah subuh, setelah asar, setelah subuh sampai sebelum matahari terbit, setelah asar sampai sebelum matahari terbenam, maka dia pada waktu itu melakukan kesalahan, bukan pahala yang dia dapatkan. Kalau dia berkeyakinan itu adalah sebuah ibadah, maka itulah yang disebut dengan ihdatsu fid din. Man ahdatsa, masuk ke dalam hadis Nabi. Padahal tujuan kita beribadah itu untuk mendapatkan pahala, bukan untuk melakukan kesalahan. Tapi momen-momen seperti ini ikhwatul Islam, dia beribadah tapi dia salah. Salah bukan salah salatnya, tapi salah waktunya. Sama dengan kiasan contoh yang tadi kita sebutkan di zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Itulah yang disebut dengan ihdas. Sehingga apa maknanya? Terus bagaimana Ustaz? Tidak ada bagaimananya. Bagaimananya hanya satu saja, yaitu wajib kita tahu hukum-hukum yang ada dalam masalah agama, agar kita tidak terjatuh ke dalam hal-hal perkara-perkara yang menurut kita baik, tapi ternyata itu tidak baik di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak sekali contohnya ikhwatul Islam. Kita tidak ingin keringat yang keluar, zikir yang keluar, lelah yang kita berikan untuk beribadah kepada Allah, kecuali ingin dinilai pahala yang luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kemarin kita menyebutkan sebuah ayat yang sangat luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashiyah. Hari kiamat itu akan kalian perhatikan orang-orang dulu adalah orang-orang yang khusyuk. Khusyuk kenapa? Khusyuk beribadah. Wujuhun yawma idzin khashiyah, 'amilatun nasibah. Dia beramal, dia berdiri lama untuk Allah Azza wa Jalla, 'amilatun nasibah. Apa ayat berikutnya? Tapi dikala dia beramal, dikala dia beribadah, dikala dia khusyuk, ayat berikutnya menjawab, tasla naran hamiyah. Apa arti tasla naran hamiyah? Maka dia masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tapi diancam dengan neraka Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Dia beribadah kepada Allah, khusyuk, tunduk, berdiri, iya, tapi dia salah dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, salah. Makanya semangat beribadah perlu. Tapi bagaimana tata cara beribadah lebih perlu lagi. Artinya dua ini tidak boleh kita pisahkan. Sehingga setiap kali kita beribadah, kita harus tahu bertanya. Alhamdulillah sekarang ulama banyak. Kitab-kitab ulama di zaman-zaman dahulu, terutama kita yang misalnya rata-rata kita adalah mazhab Syafi'i. Alhamdulillah banyak sekali. Ar-Risalah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa yang kita pahami. Misalnya kita ingin membaca lebih luas lagi Al-Majmu', Syarhul Muhazzab, Al-Muhazzab yang dikarang oleh Imam Asy-Syirazi misalnya. Semua kita sepakat, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, pemikul mazhab Syafi'i misalnya. Kita baca semuanya agar kita tidak salah, agar kita tahu inilah ulama yang kita pegang dan kita bangga dengannya. Tapi kita harus betul-betul tahu apa yang mereka lakukan. Kalaupun kita tidak bisa membacanya karena kesibukan dan yang lainnya, tapi semestinya tidak boleh ada alasan ikhwatul Islam. Belajar agama tidak boleh ada alasan sibuk. Kalau kita belajar agama, tidak mau belajar agama alasan sibuk, maka Allah akan sibukkan kita di akhirat. Kita akan sibuk di akhirat. Makanya lebih baik sibuk di dunia untuk belajar agama daripada nanti kita disibukkan di akhirat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara Allah menyibukkan kita? Banyak pertanyaannya. Dan pertanyaan yang banyak itu belum tentu kita bisa jawab. Makanya orang yang tidak mau menyibukkan dirinya dengan belajar agama Allah, maka nanti di akhirat dia akan sibuk di sana. Dan sibuk di akhirat jauh lebih berat dibandingkan dengan sibuk di dunia. Makanya kita sibuk di dunia untuk mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa, maka kita cari ulama-ulama yang ahli di bidangnya. Makanya pengajian yang paling bagus itu ikhwatul Islam. Ini sekedar nasihat saja. Pengajian yang paling bagus itu adalah pengajian yang kita membaca kitab-kitab para ulama, agar kita betul, oh ini kitabnya. Misalnya kita anggaplah misalnya kita, dan ternyata kita semuanya berbab Syafi'i misalnya. Siapa di antara kita yang sudah menamatkan Ar-Risalah misalnya, karangan Imam Syafi'i? Atau kalau dia tidak menamatkan, siapa yang sudah mendengarkan dari A sampai Z tentang kitab Ar-Risalah yang dikarang oleh Imam Syafi'i? Siapa di antara kita yang pernah melakukan itu? Nah, ayo, siapa? Artinya ikhwatul Islam, bukankah agar kita ingin tahu, dikala kita beribadah kepada Allah, kita tidak ingin salah dia beribadah. Sehingga nanti dikala beribadah, kemudian kita amalkan, kita yakin di hadapan Allah, ya Allah, ibadah yang aku lakukan betul-betul aku yakin bahwa itu ibadah yang diajarkan oleh Nabi melalui penerangan atau penjelasan yang telah disebutkan oleh para ulama. Nah, apabila kita sudah melakukan yang demikian, walau ternyata kita salah, maka kita tidak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang salah tapi mereka tidak mau berusaha. Ada orang yang salah tapi setelah dia berusaha. Itu dua hal yang berbeda.
apabila ada orang yang salah, setelah dia berusaha, Allah tidak akan membebankan dirinya. Walaupun dia salah, karena dia sudah berusaha. Tapi ada orang yang bersalah, tapi dia tidak mau usaha, maka nanti itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya untuk kita semua, agar ibadah yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus dikala kita berada di kota Madinah, tidaklah kita menggerakkan tangan, tidaklah kita melangkahkan kaki, menggerakkan tangan, mengucapkan kalimat, kecuali kita tahu ini ibadah yang diajarkan oleh Nabi SAW, agar semua ibadah kita bisa diterima oleh Allah. Dan semoga semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang tidak pas, atau kalimat-kalimat yang kasar kami dalam mengucapkannya, kami mohon dimaafkan. Terutama saudara-saudara kita yang mungkin berbahasa Melayu, yang ada bahasa-bahasa yang mungkin tidak pas, tidak cocok, kami mohon dimaafkan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah, semoga Allah kabulkan doanya, terima amal ibadahnya, jadikan umrahnya umratan mabrurah, wa sa'yan mashkurah, wa dhanban maghfurah. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, meninggalkan kota Madinah, semoga Allah mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita selalu diberikan rezeki bisa datang ke tanah haram Makkah, Madinah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله